Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya semuanya pagi ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat-Nya untuk kita. Sebagaimana pagi ini kita diberi nikmat yang tidak terus-menerus terjadi, yaitu subuhnya jam 4. Ya enggak Bapak Ibu? Subuh jam 4. Jadi bangunnya setengah 3, jam setengah 4. Ya. Biasanya qiyamul lailnya setengah 4, sekarang jadi jam 3. Karena balikin nyawanya duduk lama 15 menit gitu ya. Sekarang jadi banyak waktu kita ini habis subuh. Para pegawai senang di subuhnya jam 4, punya banyak waktu. Yang mau jalan sehat pagi-pagi masih sempat. Subuhnya jam 4. Ini nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keteguhan untuk senantiasa, pada bapak-bapak di sini senantiasa BBM, senantiasa apa bapak-bapak? Apa bapak-bapak? Ini bapak-bapaknya diam aja nih. BBM, bolak-balik masjid. Terutama yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, sudah harus sering-sering isi BBM. Umur sudah 40, sudah 50, dan 60, dan 70, sudah harus bolak-balik masjid terus. Ya, ini wujud syukur kita. Siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, dia telah bersyukur kepada Allah, kata Sufyan bin Uyainah. Dan yang mendoakan orang tua di tasyahud akhir atau saat sholatnya, dia telah bersyukur pada orang tuanya. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca surat Asy-Syarh. Ya, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini Allah menyebutkan beberapa keistimewaan, kelebihan, dan nikmat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Secara khusus ayat ini ditujukan untuk Nabi, tapi kandungan pelajaran dan perintahnya semuanya untuk semuanya umum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran kandungan
kandungan yang ada di dalam Al-Quran tidak hanya teruntuk dikhususkan kepada yang turun, tapi kepada umum siapa saja dari umat Nabi. Ya, jadi Al-Quran ini juga turun kepada kita. Kita jadikan seakan-akan ayat ini turun kepada kita. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bentuk istifham pertanyaan diiringi dengan nafyun, ada huruf lam di sini, artinya meniadakan, menafikan, dengan diiringi istifham pertanyaan dan juga an-nafyu peniadaan pengingkaran, kemudian ada fi'il, maka di sini maknanya bukankah kami, artinya takrir, menetapkan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Nabi dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Berkaitan dengan lapang dada ini disebutkan juga di surat Al-An'am 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, petunjuk hidayah Islam, yashrah, Allah lapangkan sadrahu, dadanya, hatinya. Orang yang mendapat hidayah hatinya lapang. Di antara ciri tanda orang yang baik yang memiliki qalbun salim adalah orang yang memiliki hati yang lapang. Betapa pentingnya Bapak Ibu agar kita memiliki hati qalbun salim, hati yang lapang, hati yang sehat, hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah. Kemudian hati yang tidak menyimpan dengki, dendam, suudzon, sombong kepada orang lain. Kenapa kita sholat? Di antara tujuan sholat ini bagaimana agar hati kita lapang. Kemudian sholatnya kita dikerjakan berjamaah, berbaris, bersot-sot, rapat, agar kita merasa satu, merasa saudara. Ada di sebelah kita mungkin orang yang tidak kita sukai saat sholat, di situ kita berusaha melapangkan hati. Walau kita mungkin tidak suka dengan orang yang di sebelah kita sholat bersama berjamaah, di situ kita buang penyakit tidak suka dan benci-benci. Ini qalbun salim. Maka jemaah, mari kita menjadikan hati kita, kalau kita marah, ya marah yang wajar. Ya ada jemaah Bapak Ibu, marah itu wajar. Siapa saja kalau gak nyaman, gak enak, kecewa, kesel, akan ada emosi dan marah. Nah, tapi marahnya diiringi dengan maaf, memberikan maaf. Jadi bapak-bapak kalau kesel sama istrinya, ya silakan, tapi setelah itu beri maaf. Ibu-ibu kesel sama suaminya, setelah itu jangan lama-lama keselnya, nanti lahir dosa. Karena itu dijelaskan ketika datang sahabat Nabi minta dinasehati, disangkanya Nabi nasihatnya panjang. Nasihat Nabi 2 kata, la tanto. Begitu aja nasihatnya Nabi. Sini minta lagi dinasihati, lagi Nabi ulangi, la 1 tanto, jangan marah. Berikan lagi aku nasihat wahai Nabi, la tanto, jangan marah. Dalam hal apa kita sebaiknya menahan amarah dan tidak marah? Jangan marah dalam hal urusan duniawi. Urusan apa? Urusan duniawi. Kalau kita disenggol, ya jangan emosi, ya maafin. Kalau mobilnya lecet, ketabrak, kesenggol, jangan muntah-muntah marah-marah. Kayak di jalan itu luar biasa, banyak pengendara nggak waras, ngebut-ngebutan, salib, nggak tahu aturan gitu ya. Ibu-ibu saya kiri belok kanan, bingung laki-laki di jalan itu luar biasa, bikin emosi. Tapi disitulah kita diuji gitu ya.
ibu-ibu sen kanan beloknya kiri, ada juga bapak-bapak sen kiri belok kanan. Oh ini bapak-bapak emak-emak, maaf ya. Lapang urusan duniawi tahanlah amarah. Orang yang lapang hatinya itu dia mampu menahan amarah. Nikmat Allah kepada Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, Allah telah lapangkan hati Nabi. Saat dalam satu riwayat umur Nabi 4 atau 6 tahun. Riwayat kedua dari Abu Hurairah umur Nabi 10 tahun. Ketika datang malaikat membelah dada Nabi, bersihkan, cuci dia, keluarkan bagian dengki dan sokongnya, masukkan ke dada hati anak ini, yaitu Nabi waktu masih kecil, ketika dibelah dadanya, masukkan rahmat, kasih sayang dan rafah, lemah lembutan. Maka jadilah Nabi kepada anak kecil beliau penyayang, kepada orang tua beliau hormat. Nah, ini Nabi dilapangkan dadanya. Maka siapa saja yang ingin lapang dadanya, sayangilah anak kecil. Menyayangi anak kecil ini bisa melembutkan hati. Terutama anak yatim, mengusap-ngusap kepala anak yatim. Yang mengusap kepala anak yatim ini hati dadanya bisa jadi lebih lembut. Bapak-bapak sering-sering juga mengusap-ngusap kepala anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sering-sering mencium pipi kanan, pipi kiri anaknya, sering mencium keningnya, sering memeluk anaknya. Ini bisa melembutkan hati bapaknya, melembutkan hati ibunya, dan bisa melembutkan hati anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika anak remaja itu berproses dia, ada tontonan rusak, pergaulannya rusak, belum lagi guru-gurunya rusak. Gurunya merokokan, gurunya pacaran, gurunya pergaulan yang bebas, malah gurunya joget TikTok. Ini benar-benar gak waras nih ya. Kok guru yang joget TikTok? Ini harus berhenti jadi guru ya. Ngajari generasi muda jelek, rusak. Itu remaja nanti seperti itu yang akan dihadapi anak-anak kita. Maka waktu masih kecil dia disayangi, diperhatikan, usap-usap kepala, Bapak Ibu sering-sering cium pipi kanan, cium pipi kirinya, cium keningnya, sering-sering peluk anaknya waktu masih kecil, sehingga dia hatinya lembut, merasakan kedekatan dan kasih sayang orang tua. Nanti ketika dia merasakan itu, ketika remaja, anaknya ketika dinasihati karena dekat ayah dan ibunya dengan anaknya, anak jadi mudah dinasihati, hatinya lapang, hatinya dilembutkan. Ini pentingnya kita memiliki apa? Qalbun salim. Diterangkan ya, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, pada hari kiamat nanti janganlah engkau hinakan kami dengan siksa dan ditampakkan kejelekan, dilempar ke neraka. Yauma la yanfa'u, pada hari tidak bermanfaat, malun harta, wala dan juga banun anak-anak tidak bermanfaat, illa kecuali man atallaha, yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya salim, beriman, bertakwa, bertauhid, hatinya itu lapang. Kalau disakiti dia mudah memaafkan. Saat mau emosi ya silakan emosi, tapi jangan sampai mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang merugikan. Kenapa la taghdab? Kata ulama, al-ghadabu miftahun likulli syarrin. Amarah, emosi itu kunci terbukanya kejelekan dosa-dosa. Banyak sekali terjadi dosa sebabnya tidak mampu menahan amarah dalam urusan duniawi. Ada yang tega membunuh, ada yang tega, mohon maaf ya, begitu jeleknya berita-berita yang kita saksikan. Banyak sekali kasus-kasus kejahatan, melukai fisik orang, mencederai nama baik orang, mengambil harta orang, disebabkan tidak mampu menahan amarah. Sebaliknya, menahan amarah miftahun likulli khairin, kunci akan dibukakannya segala kebaikan, diawali dari menahan amarah. Nah, karena itu kita perlu apa? Sebagaimana Allah telah melapangkan dada Nabi,
sewaktu kecil Nabi dibelah dadanya, dibersihkan bagian kotoran, dikeluarkan bagian kotor gil, bagian menipu, bagian dengki, bagian sombong telah dikeluarkan, dimasukkan ke dalam dada Nabi rahmat, kasih sayang. Ya, maka kita membersihkan hati dengan apa? Sholat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, hatinya, jiwanya, tazkiyah dibersihkan. Dengan cara apa? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dengan zikir dan salat itu bisa membersihkan hati. Apa yang bisa mengotori, merusak hati? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Cinta pada dunia membuat ia meninggalkan kewajiban, lalai dengan akhirat. Cinta pada dunia merusak hati. Banyak lahir kedengkian, banyak terjadi kesombongan, banyak terjadi kejahatan dan dosa. Sebab utamanya cinta pada dunia mengotori hati. Antara sesama pengurus ada juga dusta di antara sesama pengurus, saling dengki di antara sesama pengurus, padahal sama-sama takmir, sama-sama di organisasi, tapi antar pengurus ada dengki. Kenapa ada dengki di antara sesama pengurus? Karena dia juga pengen dapat jabatan, pengen dihormati oleh orang-orang. Ingin dapat jabatan, ingin dihormati masyarakat, ini juga bagian dari cinta dunia yang melahirkan kedengkian. Maka jabatan takmir, jabatan organisasi itu adalah amanah tanggung jawab bagaimana memberikan manfaat, bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Kalau nggak jadi nanti dengki, serang pemimpinnya, serang pengurusnya, diomongin terus pengurusnya. Kenapa? Dengki. Maka nasihat itu dari hati untuk kebaikan. Kalau orang menasihati dengan cara ngomong di belakang, jelek-jelekin di belakang, ini bukan nasihat. Ini adalah ghibah dan kedengkian. Orang yang beriman lapang hatinya. Orang yang akan diberikan hidayah dilapangkan hatinya oleh Allah. Tapi orang yang enggak dikasih hidayah oleh Allah, jauh dari masjid, jauh dari sholat, jauh dari Al-Quran hatinya, lama hidupnya lalai dalam kemaksiatan, hatinya yaj'al sadrahu, Allah jadikan dadanya dhayiqan, dadanya jadi sempit. Kalau Allah menghendaki orang tersesat, Allah menghendaki orang jauh dari Islam, jauh dari cahaya, jauh dari hidayah, dadanya Allah bikin sesak. Ya, yaj'al sadrahu dhayiqan ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang naik ke atas langit. Berkurangnya oksigen membuat dada, napas jadi sesak. Ini sebelum astronot menemukan bagaimana apa yang akan terjadi di atas langit sana ketika oksigen sudah berkurang, dada merasa sesak karena oksigennya berkurang, jadi sempit, sesak. Ini Al-Quran sudah berbicara 1400 tahun yang lalu sebelum astronot menemukan bagaimana kondisi langit saat kekurangan oksigen di atas sana. Ini nikmat Allah yang pertama kepada Nabi. Ya, Allah jadikan hati Nabi begitu lapang. Itu kan Nabi ya Pak ya. Diludahi Nabi tidak marah, disakiti Nabi berikan maaf. 13 tahun mau dibunuh, diperangi, diusir, giliran mampu membalas, beliau malah lebih memberikan maaf. Inilah yang membuat musuh-musuhnya kemudian berubah menjadi pecinta, para muhibbin, orang-orang yang mencintai Nabi. Karena lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang juga dahulu diminta doa oleh Nabi Musa. Rabbis shrahli sadri. Maka siapa yang merasa sulit urusannya, sesak dadanya, sering-seringlah berdoa dengan doanya Nabi Musa. Rabbis shrahli, ya Allah lapangkanlah hatiku, dadaku. Rabbis shrahli sadri wa yassirli, dan permudah urusanku. Ya, permudah urusanku.
Saya kalau mau khutbah mau apa gitu ya baca habis biar nggak grogi, biar nggak salah ngomong gitu ya, biar nggak marah-marah saat khutbah gitu ya, biar saat memberikan tausiah nggak emosi, nggak mencela-cela, nggak memaki-maki gitu ya. Ada dari suka memaki, suka mencela, di kajiannya isinya makian gitu ya. Nah ini tidak bagus. Wa wada'na anka wizrak. Apa maknanya wa wada'na anka wizrak? Maknanya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa-dosa kesalahan Nabi yang lalu dan yang akan datang sudah dihapus. Kalau kita dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, dosa kita dihapus. Kalau Nabi dijaga. Kalau Nabi melakukan kesalahan, langsung ditegur. Nah, maka kita ini agar kita terjaga, kalau kita salah langsung sadar dan ingat. Inilah pentingnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling nasihat-nasihati. Agar kita apa? Terjaga. Kalau kita dosa, kita sadar, segera istighfar. Kalau Nabi, dosa-dosanya telah terhapus. Kalau melakukan kesalahan, langsung ditegur. Seperti contoh kasus apa jemaah Nabi langsung ditegur Allah ketika Nabi didatangi sahabat yang buta. Kondisinya Nabi sedang sibuk, fokus, konsentrasi dakwah sama pembesar Quraisy. Datang sahabat buta yang miskin, fokus Nabi ke pembesar Quraisy yang kaya, yang disegani masyarakat Quraisy, berharap mereka masuk Islam. Datang sahabat menyela, ingin minta penjelasan tentang Islam. Abasa, Nabi bermuka masam. Wa tawalla, Nabi berpaling. Dari siapa? Anja'ahul a'ma, datang kepada Nabi orang yang buta. Nabi ditegur. Nah ini kalau Nabi salah, Nabi langsung ditegur. Pernah juga Nabi melakukan kesalahan, tapi langsung ditegur. Aisyah dengan Hafsah sama-sama berencana kalau Nabi minum madu, kita bilang nanti Nabi meminum sesuatu yang baunya jelek. Wahai Nabi, apakah kamu mau makan? Saya lupa jenis makanan minuman apa itu yang disebut oleh Aisyah dan Hafsah. Wahai Nabi, apakah kamu memakan buah ini? Tidak, kata Nabi. Tapi baunya seperti bau itu. Ini entah kenapa ya Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol melakukan itu kepada Nabi. Karena istri Nabi sebelumnya Nabi minum madu dan Aisyah Hafsah berdusta bila Nabi telah memakan sesuatu yang baunya tidak enak. Karena Nabi melihat istrinya tidak berkenan dengan bau yang timbul, padahal Nabi benar. Maka Nabi bilang, aku tidak akan minum madu lagi. Turunlah, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu, yaitu madu? Tabtaghi mardhata azwajik. Kamu nggak mau minum madu gara-gara kamu ingin dapat ridhonya para istri. Nabi aja. Ini lagi langsung ditegur. Ya. Jadi kembali lagi wa wada'na anka wizrak. Jadi segala dosanya Nabi itu telah dihapus oleh Allah. Sedangkan kita menghapus dosa kita dengan amal soleh dan taubat. Amal soleh itu ada dua macam. Sebagaimana yang disebut di surat Hud. Surat apa? Hud ayat 114. Hud ayat 114 bunyinya, wa aqimis sholata tarafayn nahar, dirikanlah salat di waktu siang, zuhur, asar. Wa zulafan minal laili, dan juga dirikan salat di waktu malam, maghrib, isya, subuh. Apa yang terjadi? Innal hasanat, sesungguhnya amal baik itu yudhibna sayyi'at, bisa menghilangkan, menghapus dosa-dosa. Ayat itu Hud 114 turun berkaitan dengan sahabat Nabi yang melakukan dosa.
Dosa yang dilakukan sahabat Nabi, dosa yang banyak dilakukan zaman sekarang. Apa itu? Pacaran, berciuman. Alhamdulillah, mohon maaf. Jadi sahabat Nabi ini melakukan dosa itu, seperti dosa orang sekarang pacaran. Tapi mohon maaf tidak sampai berzina. Dan dia sadar, menyesal, ingin taubat. Datang kepada Umar dan ceritakan kepada Umar apa dosanya. Umar marah, "Wahai kamu celaka. La'alla mughibun fi sabilillah." Barangkali suaminya jihad di jalan Allah. Ternyata sudah punya suami gitu ya. Tapi kayak gitu namanya juga sahabat laki-laki ya. Ini zaman dulu sama kayak zaman sekarang ya. Tapi kan zaman dulu lingkungannya bagus, banyak orang soleh. Zaman sekarang tempatnya banyak, fasilitasnya mudah, gitu ya. Nambahlah maksiat dosa. Umar bilang, datang kamu ke Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, ceritanya sama, ucapan Abu Bakar sama. "Wahai celaka kamu. Barangkali suaminya jihad di jalan Allah." Iya, terus apa yang harus aku lakukan? Ingin tobat. Kata Abu Bakar, datang menghadap Rasulullah, tanya kepada Rasulullah. Datang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah diam. Kemudian Nabi bersabda, "As-salaita al-khams?" Bukankah kamu sholat 5 waktu? Apakah kamu sholat 5 waktu? Iya wahai Rasul. Pergilah, dosamu dihapus. Ini bahaya nih bapak-bapak kalau disampaikan ke anak muda, nggak apa-apa pacaran, habis pacaran sholat, dosanya. Ini bahaya nih ya. Gak semua ilmu hadis harus disampaikan ke jemaah. Nanti jadi alasan, gak tahu Ustaz, sholat dosanya dihapus, sholatnya sama pacarnya. Ya, habis pacaran ya melakukan dosa, sholat ke masjid Jemsun, sholat ke masjid mana, terus lanjut lagi, nanti sholat lagi dosanya. Ini bahaya nih orang seperti ini. Ancaman dari Nabi apa? Orang yang terus-terusan dosa. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dia taubat dengan istighfar. Kalau ada dosa besar dan dia taubat, dosanya sudah dihapus. Wala kabirata, tidak ada dosa kecil ma'al israr. Kalau dia terus-menerus melakukan dosa kecil, ini dosanya jadi besar. Bahaya ini kalau ceritanya disampaikan ke anak-anak muda ya. Saya punya penghapus dosa. Pacarnya lanjut, habis itu lanjut sholatnya ini. Turunlah surat Hud ayat 114. Bahagia sahabat ini, ahya khasmi Rasulullah ya Rasulullah. Apakah ayat itu khusus untukku wahai Nabi? Tidak. Bagi jami'i ummati, untuk semua umatku. Siapa saja yang melakukan dosa, kemudian dia beramal saleh, di antaranya mengerjakan sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya dihapus. Nah ini cara kita agar dosa kita dihapus. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya, maka kita melakukan banyak istighfar dan juga melakukan banyak amal saleh agar kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah. Ini pentingnya kita apa? Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Yauma idzin tu'radun, pada hari kiamat nanti amal akan ditampakkan. La takhfa, tidak ada yang tersembunyi. Nah, biar nanti kita itu melihat amal kita baik-baik, sekaranglah kita menghisab diri, banyak-banyak melakukan amal saleh. Baik, kita lanjutkan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan tubuhmu. Sebelum Nabi diutus, Allah telah lapangkan hatinya, sehingga ketika Nabi mendapatkan ujian di jalan dakwah, Nabi hatinya lapang. Maka ini pelajaran bagi para dai. Sebelum berdakwah, lapangkan hati, kenali kondisi. Demikian pula dengan para suami, agar nanti ketika ada masalah di keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, menyikapi masalah dengan hati yang lapang. Dengan cara apa kita melapangkan hati? Sekali lagi, dengan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran. Itu tujuannya. Ibadah-ibadah itu diantaranya tazkiyatun nafs, membersihkan hati agar hati kita lapang, membersihkan jiwa agar jiwa kita lapang.
Ya, maka orang yang sholat, insya Allah hatinya lebih lapang daripada yang tidak sholat. Orang yang sholatnya BBM di masjid terus, insya Allah hatinya lebih lapang daripada yang tidak ke masjid. Ya, orang yang sering-sering membaca Al-Quran, ajaib, Al-Quran itu hebat. Al-Quran itu apa? Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di hati. Dengki, benci, dendam, ujub, riya, bakhil, keras. Obatnya adalah Al-Quran. Ya, obatnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu sungguh ajaib, sungguh berkah. Siapa yang terus-menerus baca Quran, itu dia akan melihat perubahan hatinya, perubahan wajah, perubahan hati, perubahan sikap. Sifat karena obat. Obat itu penawar. Penyakit dengki, obatnya baca Quran biar tidak dengki hatinya. Orang yang sombong, biar sombongnya berkurang hilang, sering-sering baca Quran. Orang yang penakut membaca Quran jadi berani. Orang yang keras wataknya jadi lembut hatinya dengan membaca Al-Quran. Ya, saya dulu ngajar di Al-Irsyad 10 kelas. 2 kelas itu kelas Al-Quran. Ya, 2 kelas Al-Quran dengan berbagai macam latar belakang keluarga di rumah masing-masing. Bagaimana bapak ibunya di rumah, begitu juga anaknya di sekolah. Ya, kalau bapak ibunya itu ya tidak bagus pendidikan di rumah kepada anaknya, ya anaknya di rumah ya jadi kawan sama guru, wah pokoknya nggak keluar. Tapi beda sama anak kelas Quran. Paling senang ngajar di situ, paling lembut hatinya, paling mudah dinasihati, paling pintar-pintar, paling penurut. Kenapa? Semuanya hafal Quran. Tapi kalau yang kelas lain bukan kelas Quran, wah itu udah kayaknya apa mau gitu ya, habis waktunya suruh anak-anak diam. Tapi kalau anak kelas Quran itu senang, anaknya nurut-nurut, dengerin pelajaran, diam semuanya gurunya bicara. Oh kelas lain dulu, gurunya jelasin, muridnya ikut berisik. Mungkin sekolah-sekolah lain pada gitu juga ya Bapak Ibu ya. Lebih parah lagi mungkin. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Tapi anak kelas Quran itu Masya Allah perlu pintar-pintar, sopan-sopan. Ya, apalagi pondok tahfiz Quran. Ya, pondok tahfiz Quran, semua yang menghafal Quran. Oh, santri-santri saya itu alhamdulillah itu mu'alimin. Kalau ada masalah, ini masjid dekat depan asrama, tapi ada yang masbuk, saya marah-marah. Besok gak ada lagi yang masbuk. Ya, mudah dinasihati. Ada yang ketahuan merokok, ada bukti merokok, langsung gundul kepala, HP-nya disita 6 bulan. Ada santri berontak, baru saya panggil mukanya langsung kayak orang kesurupan. Selidik punya selidik, bapaknya ke pondok, ternyata di rumah anaknya sama kayak bapak ibunya, begitu sikapnya, keras kepala. Setiap kali ibunya menasihati, ibunya dikasari. Setiap kali bapaknya nasihati, buang muka, diantar ke pondok, gak mau cium tangan. Baru kali ini saya ketemu orang kayak gitu. Ya, dan ternyata itu anak itu punya hafalan Al-Qurannya bagus. Saya heran, kayak gini ya, hafalan Al-Qurannya bagus, tapi kok sikapnya kayak gitu. Bapaknya nangis-nangis di depan saya. Udah Pak, banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah bantu Pak, Allah mudahkan. Bapaknya nangis itu merasa gak mampu. Anaknya Masya Allah gitu ya. Tapi hebatnya anak ini, dia masuk pondok bukan karena paksaan orang tua. Saya mungkin dipaksa orang tua. Ternyata keinginan sendiri. Nah itu jadi modal Pak, insya Allah bagus Pak. Bapak sadar saja, banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Saya sempat emosi Pak. Saya emosi, itu ya. Saya juga emosi, bapaknya emosi. Dah, tak biarin dia itu uring-uringan lah. Karena nggak mau dipukul, berontak, dipukul berontak ini santri. Saya biarkan. Setelah hatinya ada, saya dudukkan, saya bicara mata saya nasihati. Alhamdulillah. Dia mau menerima hukuman, saya bilang kamu harus minta maaf sama bapak ibu. Alhamdulillah selesai masalah. Kenapa? Wataknya mungkin dari didikannya mungkin ya, karena pola asuhnya yang salah, mungkin di rumah jadi watak anaknya keras. Ya, watak anaknya keras. Tapi Al-Quran itu bisa melembutkan
Maka kepala sekolah di seluruh negeri ini biar nggak ada geng motor, biar nggak ada tawuran, obatnya sekolah-sekolah itu pagi-pagi wajibkan seluruh siswa baca Quran. Insya Allah hatinya lapang, hatinya lembut. Ya, ini hebatnya Al-Quran itu ajaib. Maka Bapak Ibu, kita ini sangat butuh untuk selalu baca Al-Quran. Kalau kita butuh air, kita lebih butuh Al-Quran daripada butuh air. Kalau tubuh kita ini lemas, loyo, lesu, kalau nggak minum air tubuh kita lemas. Hati kita kalau nggak disirami dengan Al-Quran, dia bisa rusak, bisa mati. Karena itu Nabi mengatakan Al-Quran itu menghidupkan hati, Al-Quran itu melembutkan hati. Jadi biar kita senantiasa connect. Tujuan hidup kita di dunia hanya sementara, tujuan kita akhirat. Yang mengingatkan kita terus menerus agar kita beramal untuk akhirat itu Al-Quran. Ya, jadi ini melapangkan hati kita. Sebagaimana nanti hatinya telah dilapangkan oleh Allah, kita lapangkan hati kita. Saat nanti kita bermasalah, saat nanti kita cekcok, masalah kita cepat selesai, nggak berlama-lama, nggak ada dendam. Kalau udah makan udah selesai, hati udah lapang. Kenapa? Dengan ibadah, diantaranya dengan Al-Quran. Baik, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan, disebutkan nama Nabi. Tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi. Nama yang paling disebut nama Allah dan nama Nabi. Kita syahadat, di situ ada syahadat untuk Nabi. Membuat azan juga disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nikmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dulu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kata Nabi, oh ya Allah, tidaklah diutus Nabi sebelum aku kecuali Engkau berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan. Allah jadikan Ibrahim, Engkau jadikan Ibrahim sebagai kekasihmu ya Allah. Engkau jadikan Musa berbicara denganmu ya Allah. Engkau berikan kepada Isa, dia bisa menghidupkan orang mati. Aku ya Allah. Maka kemudian Allah berfirman, ya, awalaisa qad a'taituka afdal min dzalik, bukankah aku wahai Nabi, kata Allah kepada Nabi, telah memberikan kepadamu sesuatu yang lebih bagus, lebih afdal, lebih mulia daripada menghidupkan orang mati, daripada berbicara, yaitu apa? Alam nashrah laka sadrak, yaitu diberikannya Nabi kelapangan dada. Kemudian ala uzkar illa zukirta ma'i, tidaklah nama Allah disebut kecuali disebut juga nama Nabi. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, ketika isim mufrad kata tunggal dimasukkan alif lam, di sini ada kata apa? Al-usri, usrun. Usrun itu artinya kesulitan. Satu kesulitan pakai kata tunggal, isim mufrad, dan dia pakai ma'rifah, ada alif lam. Al-usru ada alif lamnya, kesulitan pakai alif lam. Usrun kesulitan mananya, ada alif lamnya. Dan di ayat setelahnya diulangi lagi menggunakan alif lam usrunnya. Sedangkan kata yusrun ada alif lamnya tidak? Adanya tanwin membuat si isim tidak boleh, adanya alif lam nggak boleh membuat si isim nggak boleh ada tanwinnya. Yusrun nakirah nggak ada alif lamnya. Nah di sini ada maknanya. Apa yang isim, yang ma'rifah yang disebutkan di awal, kemudian disebutkan lagi di ayat setelahnya, itu maknanya kesulitannya satu. Apa maknanya? Jadi fa inna ma'al usri disebutkan lagi, inna ma'al usri, kan kita bacanya dua kali. Di ayat ini disebutkan dua
dua kali, tapi karena dia isim mufrad kata tunggal dan ada alif lam, itu maknanya bukan dua, itu maknanya satu. Artinya apa? Sesungguhnya satu kesulitan. Setelah itu datang apa? Yusrun pakai kata nakirah, itu maknanya dan disebut dua kali. Itu maknanya apa? Dua kemudahan. Sesungguhnya setiap satu kesulitan datang setelahnya dua kemudahan. Itu makna ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang ini yang al-usru dengan ma'rifah dan alif lam, yang yusrun enggak ada alif lamnya. Maknanya sesungguhnya pada setiap satu kesulitan datang setelah itu dua kemudahan. Maka Nabi bersabda, lan yaghliba usrun wahidun yusraini. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Allah lebih banyak memberikan kita kemudahan daripada kesulitan. Nah, ulangi lagi. Ayat ini menegaskan nikmat Allah kepada kita. Tadi itu nikmat Allah kepada Nabi. Sekarang ini nikmat Allah kepada kita. Apa itu? Allah lebih banyak memberikan kita kemudahan daripada kesulitannya satu, kemudahannya dua. Nah, ini nikmat Allah yang sering kita lupakan. Bapak Ibu lebih sering sehat apa sakit? Lebih sering gak punya duit apa banyak duit? Lebih sering duitnya habis apa duit datang? Lebih sering istrinya menyenangkan apa ngeselin? Lebih sering mana suaminya menyenangkan? Lebih sering suaminya ngasih duit apa lebih sering suaminya gak ngasih duit? Lebih sering suaminya ngasih duit. Artinya kemudahan itu begitu banyak. Cuma kita ini sifat manusia itu apa? Mudah lupa. Sifat kita apa Bapak Ibu? Terutama perempuan, dominan perasaan. Suaminya berbuat baik 10 hari, 1 hari ngeselin, kami itu yang ngeselin terus. Kemarin 9 hari baik-baik kamu gak sebut. Ini manusia itu mudah lupa. Dan apalagi perempuan kebawa perasaan. Maka ibu-ibu hati-hati dengan perasaan. Gara-gara pakai perasaan ini yang mohon maaf membuat Nabi diperlihatkan kepada Nabi neraka. Nabi banyak lihat penghuni neraka wanita. Apa sebabnya? Kufur sama kebaikan suami. 10 bulan suaminya terus menerus ngasih nafkah, 1 bulan seret gak ngasih nafkah, kami itu yang pelit sekali. Pak, ini udah kufur sama suami. Ibu hati-hati. Itu yang membuat mohon maaf alhamdulillah banyak perempuan masuk neraka. Lebih banyak lupa. Dan kita memang sifat manusia. Nisyanun, mansiun, manusia dari kata nasya, lupa. Kita ini tempat lupa dan salah. Mansiun, kita ini tempat lupa. Nisyan, lupa. Nasi, pelupa. Maka Bapak Ibu jangan sering-sering makan nasi jadi pelupa. Ya, nasi artinya pelupa. Nasia isim fa'ilnya nasi, pelupa. Banyak makan nasi jadi pelupa. Ini sesat ya kabar. Jadi sekali lagi ya, nikmat Allah kepada kita lebih sering sehatnya daripada sakitnya. Maka saat sakit bersabarlah. Suami itu banyak memberikan banyak kebaikannya suami. Saat suami ngeselin, ibu-ibu bersabarlah. Bapak-bapak kadang istri juga mengesalkan. Saat istrinya mengeselin, sabarlah. Itu siapa yang menjemurin baju, yang nyuciin baju, yang ngepel lantai, bersihin kamar mandi, yang mandiin anak, yang nyiapin makanan, itu siapa bapak-bapak? Ibu-ibu sabar, banyak kebaikannya ibu-ibu. Jangan hanya karena satu sama kesel, kemudian motong gak pulang-pulang sehari Bang Toyib. Tidak, suami-suami Bang Toyib gara-gara cekcok sama istri gak pulang-pulang. Nah ini suami-suami lupa kebaikan istri. Ya, dikit-dikit ngomongan Bang Toyib gak pulang-pulang. Ya, jadi sekali lagi nikmat Allah, kemudahannya lebih banyak daripada kesulitan
Ini urusan duniawi, nikmat dalam diri kita begitu banyak, kemudahan hidup kita begitu banyak. Kapan ibu-ibu kesel saat ke rumah sakit, ngantri obat, ngantri daftar, ngantri itu kan cuma sehari, setiap hari kan senang-senang di rumah, nggak pernah ngantri. Ngantrinya cuma mungkin setahun sekali ke rumah sakit berjam-jam. Saat lahiran mau daftar berjam-jam gitu ya. Sabar gitu ya. Sabar. Lebih banyak Allah ngasih kita nikmat kemudahan daripada kesulitan. Ya, baik. Ini urusan dunia, urusan agama banyak sekali kemudahan. Sholat wajib, berdiri wajib, gak mampu berdiri silakan duduk sholatnya, gak mampu duduk silakan berbaring. Wudu dengan air kan, gak mampu dengan air silakan tayamum, silakan tayamum. Puasa Ramadan wajib karena sakit, udah nggak usah puasa nanti gotor ganti. Mudah, agama Islam mudah, tapi juga jangan dipermudah, jangan menggampangkan. Ya, benar-benar Islam itu sebagaimana Allah menghendaki, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin saat kita melaksanakan agama, Allah memudahkan. Karena itu Allah suka hambanya mengambil kemudahan. Kita dalam melaksanakan perintah agama, dalam beribadah dan beramal, persis seperti kita melakukan perjalanan. Nyetir, bawa motor, naik gunung, lagi semangat, badannya seger, lanjutkan terus perjalanan. Matanya melek, pikirannya fresh, badannya masih seger, terus nyetir sampai jauh. Saat badannya capek, lelah, mata ngantuk, istirahat. Dalam beribadah juga sama. Saat badan kita sehat, saat kita kuat, saat kita semangat, ibadahnya bagus. Nanti kalau sudah ngantuk, sudah lelah, sunahan tidur, istirahat, jangan maksa. BBM bolak-balik masjid, tapi hujan deras banget, hujannya lebat, udah sholat ada di rumah nggak apa-apa. Ya, sholat di rumah nggak apa, sholat di rumah itu rukhsah kemudahan. Ini kemudahan. Jadi lagi semangat beribadah, sudah capek istirahat. Maka Nabi marah mendengar ada sahabat Nabi, aku akan ibadah. Apa yang pertama? Aku akan puasa sepanjang tahun, tidak akan makan. Semangat di ibadah itu ya sahabat Nabi. Yang kedua, aku akan qiyamul lail dari isya sampai subuh, gak akan tidur. Yang ketiga, aku akan fokus ibadah, gak akan menikah. Nabi dengar, Nabi marah. Aku puasa dan aku makan. Malam hari aku sholat dan aku tidur dan aku menikahi perempuan. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dariku. Nah, jadi nggak boleh bapak-bapak maksa. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, wahai Nabi, aku mampu puasa sepanjang tahun. Jangan. Kamu puasa saja 3 hari sebulan. Wahai Nabi, aku mampu puasa lebih dari itu. Ya sudah, kamu puasa ya 2 hari kemudian kamu makan sehari. Wahai Nabi, aku mampu puasa itu. Ya sudah, kamu puasa terus saja. Itu udah nggak boleh lebih dari itu. Hari ini puasa, besok makan. Hari ini puasa, besok makan. Udah itu paling maksimal puasanya. Jangan lebih. Abdullah bin Amr bin As terus puasa seperti itu sampai ketika badannya lelah, badannya lemah, nggak sanggup lagi puasa. Ya Allah, seandainya aku dengerin kata Nabi, ibadah semampunya. Ketika sudah tidak mampu, istirahat, jangan maksa. Qiyamul lail terus-terusan tidur. Maka Nabi habis qiyamul lail Nabi tidur. Sholat qiyamul lailnya Nabi kadang waktunya berubah-ubah. Kadang Nabi sholat di awal malam, setelah itu Nabi tidur. Kalau Mbak di sini kan dari jam 2 nggak tidur. Karena memang jam tidurnya udah berkurang. Nabi kadang sholat malamnya tengah malam, ya. Setelah itu Nabi tidur lagi. Kadang Nabi sholatnya di sepertiga akhir. Setelah itu sebelum adzan subuh Nabi tidur lagi. Bilal bangunkan.
Jadi seperti itu ibadah. Kalau lagi semangat ibadah, udah capek tidur. Dulu Bani Israel, ada Bani Israel itu semangat ibadah, rajin tekun ibadah, sampai nggak mau nikah. Nah, Nabi marah melihat sahabat ada yang menghujat dan nikah. Mohon maaf. Sahabat Nabi bernama Uqab bin Hilal. Atazawwajun nisa, apakah kamu menikah? Tidak, wahai Nabi, aku tidak menikah. Wahai Uqab, menikahlah. Kalau tidak, barangkali kamu seperti orang Nasrani, tidak mau nikah. Kalau kamu umatku, kamu harus menikah seperti yang aku lakukan. Aku menikah. Wahai Uqab, menikahlah. Inna syarra mautakum uzzabukum, seburuk-buruk orang mati kondisinya nggak nikah, bujang. Ya, seburuk-buruk mayit yang nggak mau nikah, maka menikahlah. Dulu Bani Israel nggak nikah karena fokus ibadah. Akhirnya melihat wanita cantik, nafsunya naik, berzina dengan wanita, mati kondisinya kan seperti itu. Gara-gara nggak nikah. Makanya menikahlah. Nabi sendiri menikah. Jadi kalau lagi semangat ibadah. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Idza faragta min umuri dunia, kalau engkau telah selesai dari kesibukan dunia, fansab, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu, waktu sahur sampai subuh sampai syuruk, baik di masjid, baik di rumah, waktu pagi itu sahur atau sepertiga akhir, atau waktu sahur kemudian subuh kemudian sampai syuruk, mau di masjid mau di rumah, itu fokus pakai untuk ibadah. Kecuali pedagang lah ya, silakan sibuk-sibuk urusin dagangan, nyiapin dagangan, silakan. Allah berkahi orang yang bangun pagi-pagi kemudian dia berdagang, dia berangkat bekerja, Allah berkahi. Tapi kalau nggak sibuk dagang, nggak ada sibuk urusan, ya waktu sahur, waktu subuh suruh dipakai untuk ibadah. Maka waktu sahur itu perbanyaklah untuk istighfar. Banyak kesalahan dan dosa kita di masa lalu, mudah-mudahan dengan istighfar di waktu sahur Allah hapus. Allah memuji orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Bahaya Bapak Ibu, waktu sahur mikirin duit, baru bangun langsung mikirin dagangan, duit gitu ya. Bahaya. Nanti malah keinginan terbesarnya jadi dunia, akhirnya malah dilupakan. Sudah kaya raya masih merasa kurang uangnya. Kenapa? Bangun pagi yang dipikirin langsung duit. Sedangkan kita baru bangun, yang kita pikirkan apa? Dosa kita begitu banyak. Sekarang waktunya istighfar, amal soleh. Karena itu penghuni surga sebelum masuk surga di dunia dia apa? Wal mustaghfirina bil ashar, banyak-banyak istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur penghuni surga itu di dunia apa? Melakukan istighfar sambil nunggu azan subuh. Astagfirullahaladzim. Sekarang Masya Allah subuhnya jam 4, ya, bangunnya jam 3:30, yang mampu 3:30, 4:30. Kalau yang mampu jam 3 bangun jam 3, dia mulai. Kalau ngantuk tidur lagi, pasang alarm biar nanti subuh gak kelewatan. Jangan main game, ibu-ibu jangan buka Shopee. Subuh-subuh itu buka Shopee, scroll mau beli barang apa ya, kira-kira lagi ada duit di Shopee Pay, lagi banyak uangnya, scroll di Shopee terus. Ada lagi yang main game online biar dapat poin di Shopee Pay-nya. Wah, ini ibu-ibu jangan. Waktu sahur itu buat ibadah, buat istighfar. Ya, fa'idha faragta fansab, selesai urusan dunia, silakan ibadah. Karena siang hari kita bakal sibuk, ya nggak Bapak Ibu? Siang hari kita itu sudah sangat sibuk. Hati itu terasa lapang, terasa nyaman itu di waktu pagi. Maka waktu pagi itu ibadah. Habis subuh baca Quran. Sebelum subuh banyak istighfar. Selesai subuh banyak istighfar, banyak baca Quran. Nanti maghrib bisa baca Quran lagi. Siang hari kita sudah sibuk urusin dunia. Fa'idha faragta fansab,
selesai ibadah wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai sholat, kalau sudah selesai baca Quran, selesai ibadah, farghab, fokus doa. Di antara ibadah yang sangat dicintai Allah itu apa? Mengangkat tangan berdoa. Siapa yang hidupnya sudah lama, hidupnya Allah mudahkan, rezekinya dilancarkan, sehat badannya disehatkan, anak istri semua keluarga bahagia, sehat, alhamdulillah, tetap berdoa minta kepada Allah. Karena doa itu ibadah. Wa ila rabbika farghab, dalam berdoa bersungguh-sungguh. Di antara sebab yang membuat doa terkabul, sungguh-sungguh dalam meminta. Dan yang kedua, yakin doa akan dikabulkan. Jadi saat kita berdoa, khusyuk konsentrasi, yakin kita akan dikabulkan doanya, insya Allah doanya akan dikabulkan. Bagi orang yang banyak istighfar, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan dari Allah. Istighfar itu satu, yanfa', memberikan manfaat. Siapa yang amalnya bagus, siapa yang amalnya kurang bagus, siapa yang rizkinya seret, siapa yang hidupnya susah, siapa yang rizkinya sedikit, yang sering sakit, banyak-banyaklah istighfar. Itu mengobati semua. Yang banyak istighfar, ibadahnya jadi tambah bagus. Yang banyak istighfar, amalnya dihapus, ibadahnya tambah bagus. Yang banyak istighfar, rizkinya Allah mudahkan. Yang banyak istighfar itu bisa menjadi sebab sakitnya disembuhkan. Yang banyak istighfar, rizkinya mudah, hidupnya mudah. Kalau dapat rizki, Allah berkahi istighfar. Yang kedua, istighfar itu apa? Yadfa', menjauhkan, menolak bala. Yang ketiga, istighfar itu apa? Yarfa', meninggikan derajat. Yang keempat, istighfar itu yashfa', memberi syafaat. Jadi ini pentingnya kita banyak-banyak istighfar agar kesalahan kita dihapus, agar hidup kita dimudahkan, agar nanti kita saat dihisab diringankan, dimudahkan, diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, ada diskusi saya, silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernahkah Nabi Muhammad tidak sholat malam? Apakah Nabi pernah tidak sholat malam? Baik. Hukum sholat malam, hukum qiyamul lail bagi Nabi wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, di awal-awal itu beliau senantiasa qiyamul lail, beliau tidak pernah. Nabi diwajibkan qiyamul lail. Dan umat Islam awal di Mekah itu diwajibkan untuk menguatkan iman. Ya, sampai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu minal lail. Allah tahu engkau dan umatmu ada yang sholat malam. Tambahlah sholatnya, diperpanjang. Kalau nggak bisa, silakan dikurangi boleh. Ya ayyuhal mudaththir, ya qum fa'anzir. Kembali Nabi diwajibkan tahajud. Nah, Bapak Ibu, agar didengar, agar nasihat Bapak Ibu didengar oleh anak-anak, sebelum menasihati anak-anak, bangun sholat malam. Bapak Ibu yang mengerjakan qiyamul lail, insya Allah pagi-pagi kalau memberi nasihat, nasihatnya didengar dan dipatuhi oleh anak-anak. Jadi sebelum kita menasihati anak, kita dulu memperbaiki diri. Ya. Nasihatnya akan didengar, bapak ibunya akan disegani oleh anak-anaknya. Kenapa? Bapak ibunya didengar oleh Allah karena qiyamul lail. Bapak ibunya qiyamul lail, Allah akan menjadikan anak-anaknya penurut. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.